Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Muhammad Khoifin, STMT, dosen program studi Teknik Mesin Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Sidoarjo. Pada kesempatan ini, saya selaku dosen mempunyai kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya akan menyampaikan pernyataan deskripsi diri untuk mata kuliah energi terbarukan yang menjadi kompetensi saya selaku dosen teknik mesin sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS dan berperan penting dalam penanaman, pemahaman, serta keterampilan awal terkait pengolahan energi baru dan terbarukan dalam bidang keteknikan. Secara umum, mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam memahami potensi dan tantangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, mampu menerapkan sains dan teknik untuk menyelesaikan permasalahan energi terbarukan. Yang kedua, keterampilan khusus, mampu merancang proses operasional energi dengan mempertimbangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, keterampilan umum, mahasiswa mampu bekerja mandiri maupun tim untuk menyelesaikan masalah teknik secara sistematis. Turunan dari CPL tersebut dituangkan dalam CPMK dan sub CPMK yang meliputi pemahaman konsep dasar energi terbarukan, analisa dan penjelasan tentang prinsip kerja, kapasitas, serta pemanfaatan sebagai bentuk energi meliputi energi surya, energi angin, energi air, biomasa, biofuel, serta panas bumi. Untuk mencapai pencapaian pembelajaran tersebut, saya menerapkan strategi pembelajaran aktif dan kolaboratif. Yang pertama, conceptual introduction. Yang kedua, problem based learning, serta case study atau studi kasus. Metode ini dilengkapi dengan sistem e-learning melalui platform universitas sebagai bagian dari blended learning yang memfasilitasi pembelajaran mandiri mahasiswa. Penilaian dilakukan melalui yang pertama, penugasan individu dan kelompok yang nilainya 10%, review jurnal ilmiah 10%, presentasi dan diskusi kelas 20%, ujian tengah semester 20%, dan akhir semester atau UAS sebanyak 40%. Bobot penilaian disesuaikan dengan tingkat kompleksitas materi dan total 100% serta memperhatikan pencapaian sub CPMK yang terukur dan teramati. Relevansi penguatan dampak pembelajaran, mata kuliah ini juga melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat berbasis energi terbarukan. Mahasiswa dilibatkan dalam studi kasus nyata seperti pemanfaatkan biogas dan rumah tangga dan optimalisasi panel surya untuk daerah pedalaman. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif, relevan dengan isu berkelanjutan energi nasional dan energi hijau atau yang dinamakan dengan green economy. Sebagai dosen pengampu, saya berkomitmen untuk terus menyempurnakan pendekatan pembelajaran berbasis capaian dan membekali mahasiswa dengan kompetensi yang relevan dengan tuntutan masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya untuk anak-anakku S1 Teknik Mesin Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki mata kuliah energi terbarukan, yaitu pada bidang PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Yang akan saya sampaikan, nama saya Insinyur Muhammad Khoifin, STMT, dari Fakultas Teknik
program studi teknik mesin Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu background pendidikan saya saat ini. Saya mengambil S1 Teknik Mesin Institut Teknologi 10 November Surabaya atau disebut dengan ITS. S2 saya juga sama, saya lulusan dari Institut Teknologi 10 November dan prestasi-prestasi saya saat ini yaitu menjadi kaprodi terbaik di tahun 2023, menjadi kaprodi dengan skor perolehan cinta terbaik nomor 3 se-Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Banyak sekali terkait dengan penelitian maupun pengabdian masyarakat yang didanai oleh hibah dari kementerian. Tahun kemarin saya mendapatkan penelitian yang berjudul fungsi daripada energi terbarukan untuk mengatasi adanya panas yang berlebihan terhadap solar cell. Terus yang kedua juga penelitian yang sebagai anggota dari Universitas Ma'arif Hasyim Latif juga sebagai anggota, yang mana saat itu saya sebagai anggota tim pertama juga sama di bidang energi surya. Pengabdian masyarakat juga lolos di tahun 2024 yang dengan judul kita mengatasi permasalahan yang ada di Desa Ngembat, jadi berupa alat roaster kopi yang mungkin teman-teman di sini juga ada dari mahasiswa yang kita libatkan. Jadi mudah-mudahan tahun depan di tahun 2025, di tahun 2026 kita akan banyak sekali hibah-hibah yang akan kita dapatkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan energi terbarukan yang kita bahas hari ini yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Jadi PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya ini kita mempunyai laboratorium di bawah. Jadi laboratorium kita namanya Laboratorium Energi Terbarukan. Jadi banyak sekali energi terbarukan itu. Yang pertama bisa jadi sinar matahari yang dinamakan PLTS. Yang kedua bisa juga dari air yang namanya PLTA. Ada lagi namanya PLTB atau bayu atau angin, ya, pembangkit listrik tenaga angin. Terus ada lagi banyak sekali sekarang ini sampah, PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Ada lagi gelombang air laut, itu bisa menjadi energi. Kenapa kita concern ke sana? Teknik mesin itu banyak sekali bahwasanya saat ini Indonesia ini sekarang ini lagi krisis energi. Ya, coba kita lihat mobil-mobil di jalan raya itu menggunakan BBM. Bahan bakar yang dihasilkan itu dari fosil. Ya, dari misalkan dari premium, pertamax, pertalite dan sebagainya itu dari fosil. Makanya saya mengajak adik-adik semuanya yang ada di teknik mesin Umaha ini untuk mempunyai inovasi, untuk mempunyai ide, untuk mempunyai gagasan, kita bisa menciptakan energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Ya, betul. Energi yang dapat diperbaharui, artinya tidak habis terhadap waktu. Salah satunya yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Baik. Kenapa kok harus keuntungan pakai PLTS? Ya, yang pertama energi yang clean, ya, energi yang bersih. Ya, tenaga surya itu sewaktu-waktu itu ada. Jadi di mana nggak ada surya di Indonesia kira-kira? Nggak ada toh? Hampir surya itu setiap hari ada. Ya, matahari itu setiap hari ada, mulai pagi sampai sore itu ada semua. Ya, terus free energy ada yang kira-kira ada sinar matahari gitu, tetangganya jangan pakai energi matahariku gitu, kan bebas kita pakai. Ya, kita dimanapun kita bebas. Terus reduction in fossil fuel atau mengurangi penggunaan minyak bumi, pasti itu. Karena apa? Selama ini energi yang kita dapatkan itu dari fosil, jadi tenaga surya itu untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Environmental benefit, menguntungkan lingkungan, karena ini tidak berdampak langsung pada lingkungan.
ya, nggak ada efeknya, nggak ada gejala-gejala yang merusak. Jadi bahkan matahari ini sangat apa? Sangat sehat. Jadi save money, sangat hemat, ya. Energi yang kita dapatkan sewaktu-waktu dan tidak pernah habis. Pagi hari kita ada matahari sampai sore hari ada matahari. Terus investment for future, jadi investasi di masa depan. Artinya apa? Kalau kita menyimpan matahari saat ini, kita simpan di baterai, suatu saat energi tersebut baru kita manfaatkan. Jadi gini, energi dan daya bentuk dari energi. Energi itu terdiri dari 4, yaitu energi kinetik, energi potensial, cahaya sama suara. Yang kita bahas di sini adalah energi cahayanya, ya. Bahkan banyak cahaya itu bisa menjadi kimia, ya, memberikan manfaat terhadap tanaman, ya. Ada lagi listrik, ya, listrik menjadi panas berupa kompor gas, ya. Terus lagi kita makan, kalau kita makan energi kita bertambah, jadi kita menjadi mekanik, ya. Ada lagi kimia kayak pom bensin kayak gitu bisa menjalankan sebuah mobil, ya. Jadi gini, energi matahari yang ada di bumi ini, ya, dari atas ini antariksa seperti ini diterima oleh bumi ini dari beberapa lapisan, ya, beribu-ribu kilo itu ada beberapa lapisan di sini. Nanti Pak Jovin akan jelaskan, ya. Nah, seperti ini. Energi matahari menjadi perubahan radiasi dalam matahari, yaitu dalam sehari ini Pak Jovin akan kalkulasi mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu ada matahari, itu bisa kita simpan, ya, di baterai. Jadi matahari itu bisa kita simpan di baterai. Nanti saya jelaskan terkait dengan bentuk daripada skemanya, ya. Jadi kurvanya seperti ini, ya. Jadi kalau pagi hari gitu, ya, energinya cuma dikit, ya. Yang paling tinggi di jam berapa kira-kira? Jam 12. Karena itu pusatnya matahari menerangi bumi ini pada pukul 12, ya. Kalau dari kurva ini, ya, Pak Kevin ganti menjadi kurva yang linear seperti ini, kurang-kurang 5 jam, jadi kurvanya seperti ini. Loh, kenapa kok dibuat seperti ini? Karena nanti ini dikalikan. Jadi kurva yang ini nanti kita konversi menjadi kurva yang sumbu X sama sumbu Y, ya. Nah, ini PLTSA itu adalah sistem membangkit merubah cahaya matahari menjadi listrik dengan menggunakan fotovoltaik. Yang menemukan ini Alexander Volta, makanya namanya fotovoltaik, ya. Nah, PLTS, struktur dan cahaya kerja fotovoltaik, sel surya terdiri dari material semikonduktor tipe N atau elektron dan tipe P hole yang disatukan membentuk PN junction. Nah, seperti ini nanti, ya. Cara kerjanya yang pertama, medan listrik terbentuk saat matahari menyinari sel surya. Yang kedua, cahaya diserap di zona sambungan antara tipe P dan tipe N menyebabkan elektron bebas. Jika cahaya memiliki cukup energi, elektron akan dapat melewati medan listrik di junction dan bebas bergerak melalui silikon dan masuk ke sirkuit eksternal. Yang keempat, saat melewati sirkuit internal, energi dilepas untuk menyalakan lampu dan kembali ke sel surya. Jadi sel surya ini ada yang namanya kutub positif sama negatif. Contohnya kamu misalkan, kalau ketemu laki kan nggak ada apa? Nggak ada reaksi, ya. Kalau laki ketemu perempuan biasanya ada reaksi. Biasanya kan laki-laki kan ketemu perempuan, waduh cantik banget gitu. Yang perempuan, waduh cakep banget anak itu kan gitu. Kalau laki ketemu laki udah biasa, perempuan ketemu perempuan juga biasa. Sama halnya dengan PN junction ini. Jadi ketika plus dan minus ketemu akan mengantarkan energi seperti itu, ya. Terus ini tadi kenapa kok harus PLTS, energi yang free, suatu saat kita dapatkan mulai pagi sampai sore, ya, ramah lingkungan, tidak ada debu, tidak ada bising, pada polusi dan sebagainya, ya, fleksibel dan modular, ditaruh dimanapun bisa, di atas genteng, di tanah lapang bisa, ya. Saat ini malahan ditaruh di atas apa? Laut.
di atas waduk, ya bisa. Karena apa? Salah satunya yang diteliti Pak Kevin sekarang ini, kenapa kok di atas waduk? Karena ada pendinginan yang alami, ya alami seperti itu ya. Terus dapat dibangun di mana saja, ya ini tadi ya. Ini kan fleksibel dan modular, bisa dibawa kemana-mana. Dapat dibangun di mana saja. PLTS tersebut dia di waduk ya tadi ya. Radiasi matahari yang berlimpah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, itu semuanya ada matahari Indonesia. Dan ini Pak Kevin saat ini menulis jurnal terkait potensi sinar matahari yang ada di Surabaya. Dan itu nanti menjadi rujukan kalian kalau mau ngambil tugas akhir. Siapa tahu, oh di Surabaya ini di daerah kecamatan A misalkan, sinar mataharinya itu sekian. Kecamatan B sinar mataharinya sekian. Dan itu setiap hari Pak Kevin pantau pakai sensor saat ini, ya. Terus ONM, original and manufacturing, murah dan mudah, ya, sangat mudah sekali. Tinggal colok-colok aja sudah bisa jadi, ya. Nah, ini PLTS dan potensi PLTS di Indonesia. Kita lihat, ya. Pak Kevin sudah memetakan ini, ya. Dari Indonesia seperti ini sudah memetakan. Jadi yang warna-warna merah ini tingkat potensi sinar mataharinya itu tinggi, ya. Tingkat sinar mataharinya tinggi. Yang warna hijau-hijau kayak gini kemungkinan hutan, ya. Ini hutan banyak. Tapi yang wilayah Jawa Timur, ya, yang wilayah pesisir-pesisir karena dekat pantai ya, mungkin panas seperti itu. Ya, ini peta daripada radiasi sinar matahari. Lah, di sini kalau dunia seperti ini, mungkin daerah-daerah sini kan ada Jazirah Arab dan sebagainya. Nggih. Kayak gitu. Nah, ini Mas, ini skema gambaran singkatnya. Jadi dari matahari ini ada beberapa komponen, ada solar cell, ada charger controller, ya, ada baterai, ada inverter sama load atau beban. Beban ini bisa motor listrik, bisa lampu, bisa magicom, rice cooker, kipas angin, LPG dan lain sebagainya bisa semua, ya. Jadi sinar matahari menyinari bumi ini diterima oleh solar cell, ya. Solar cell dirubah jadi charger controller. Controller ini apa? Tujuannya kalau pagi dia otomatis akan menyimpan fungsinya. Kalau malam hari misalkan sudah tidak ada tegangan, jam 6 sore gitu, otomatis dia akan memutus. Makanya di pinggir-pinggir jalan kan nggak ada toh saklar-saklar segala macam kan nggak ada, otomatis. Jadi fungsi daripada solar charger controller ini tujuannya untuk memutus. Nah misalkan baterai penuh, misalkan, loh aku itu udah penuh misalkan baterai, sambat gitu misalkan, saya udah penuh, ini otomatis charger controller ini memutus arus dan tegangan secara otomatis. Makanya dulu siapa ya yang tak ajak riset terkait dengan hal ini, semester 2 kalau nggak salah, Mas Dani atau Mas siapa dulu itu yang banyak ikut saya itu ya, sampai ke SMK mempelajari ini. Jadi ini baterai itu aki, dan akinya tidak semua aki, tapi aki tertentu yang MF, maintenance free. Pak, aki mobil bisa, tapi kalau aki mobil karena sering dipakai, ibaratnya diisi, terus diambil, COD-nya ini nanti bermasalah karena sering rusak. Kalau aki kering, ya, aki kering ini enak, nggak usah maintenance. Kalau aki basah itu kan harus nambah zur dan sebagainya, gitu nggih. Oke. Nah ini solar cell-nya, ini controllernya, ini ada 3 ya. Ini salurannya ada 3, yang satu untuk solar cell, yang satu untuk baterai, yang satu untuk apa? Beban, ya. Nah ini inverternya. Inverter fungsinya untuk apa? Pak Jovin tanya. Siapa? Mas Esa. Oke, Mas Esa. Merubah arus DC ke AC. Betul. Jadi kenapa kok dibutuhkan inverter? Karena dari inverter ini merubah arus DC ke AC, ya. Itu pentingnya. Bisa jadi Pak kalau AC ke DC atau DC ke AC bisa ya pakai inverter ini.
ya. Oke ya. Terus ada baterai. Baterai itu ya aki tadi yang saya maksud ya. Terus ada beban berupa lampu. Ya. Nah, sekarang aplikasi PLTS. Aplikasi PLTS, Mas. Nah, ini untuk media pembelajaran SMK. Bahwasanya di SMK sebenarnya ini peluang bagi adik-adik semuanya, teman-teman mahasiswa, buat seperti ini itu nanti dijual di SMK itu laku. Ini sederhana kok, Mas. Sebenarnya. Ya rangkaian tadi itu. Ya, rangkaian terdiri dari apa? Solar cell, inverter, charger controller sama baterai. Sudah. Itu untuk media seperti Pak Kevin yang buat di bawah. Untuk teman-teman kalau lagi praktikum ataupun kesulitan untuk ibaratnya gitu mengangan-angan seperti apa sih bentuknya, sudah di bawah sudah bisa. Ini Pak Kevin di lab itu ada. Ya. Nah, ini ya. Untuk paket PLR, apa itu PLR? Pembangkit listrik rumah. Coba di Indonesia berapa daerah yang belum teraliri listrik? Banyak sekali. Pak Kevin itu pernah ke Alor, ya ke NTT sana ya, di Alor ya, di NTT sana. Mungkin pernah ke NTT kalau nggak salah teman-teman. Itu ke Alor, itu jauh banget ya. Jauh banget itu maksudnya itu ada pulau terpencil itu belum teraliri listrik. Bayangkan. Kan yuk kasihan di tahun 2025 belum teraliri listrik. Dan ini peluang kita untuk bisa memasarkan skala-skala kecil untuk PLR, ya. Nah, untuk PJU misalkan. Lah Pak Kevin dulu juga punya ide seperti ini. PJU ini manfaatnya besar sekali. Misalkan ketergantungan terhadap PLN. PLN misalkan shutdown atau mati. Kita harus banyak memberikan solusi pakai PLTS yang cocok. Ya, awal mulanya Pak Kevin dulu mempunyai ide juga seperti itu. Di tengah jalan raya, di pertigaan kota gitu, tiba-tiba lampu mati, krodit. Ya, di persimpangan jalan itu krodit. Akhirnya apa? Muncul ide gimana kalau energinya itu didatangkan dari PLTS. Ini banyak, Mas, manfaatnya. Mungkin nanti ada yang buat PKM, gerobak misalkan PLTS gitu ya. Ditaruh di mana namanya, di alun-alun gitu misalkan. Ya, kita buat gerobaknya, di atasnya ada PLTS, kan bisa membantu orang-orang pedagang-pedagang kecil UMKM untuk bisa menciptakan apa? Listrik yang mandiri. Ya, nggak ketergantungan dari LPG, nggak ketergantungan dari gas dan lain sebagainya. Ya. Jadi banyak sekali, ya. Terus ini aplikasi untuk on grid dan off grid. Jadi untuk off gridnya, ya off gridnya ini, ya. Jadi dimanfaatkan untuk PLTS tersebar SHS, ya, untuk solar home system namanya, dan PLTS terpusat komunal. Jadi ditempatkan di area misalkan tanah lapang. Kan di daerah pedalaman itu kan nggak seperti halnya di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa gini kan penduduknya banyak. Kalau daerah pedalaman itu ada 3 rumah, jalan lagi ada lagi 4, jalan lagi jauh lagi ada 7. Kalau mengandalkan dari PLN, pastinya PLN itu rugi. Kenapa kok rugi? Karena apa? Betul. Karena PLN itu harus narik kabel itu panjang banget gitu. Rugi PLN, nggak sebanding sama biaya apa? Operasionalnya. Ya, belum pembangkitnya, belum narik kabelnya. Kalau di Pulau Jawa gini kan enak. Deket-deket rumahnya. Kalau daerah pedalaman kan jauh-jauh. Itu tadi ada 10 rumah kayak gitu. Pernah Pak Kevin itu di daerah pedalaman ya di Alor sana tadi, di balai desa saya pasang PLTS gitu ya. Jadi orang-orang di sekitarnya itu seneng banget. Jadi datang ke balai desa untuk belajar. Karena apa? Sudah teraliri listrik. Ya, bayangkan kalau nggak ada listrik, belajar lewat mana kalau malam-malam? Ya, pentingnya itu ya. Nah, ini untuk PLTS rooftop. Ya, PLTS rooftop yaitu PLTS atap di rumah tangga, ditaruh di atasnya, digenteng gitu ya.
terhubung langsung ke jaringan PLN, jadi di switch antara PLN sama PLTS, ya, di switch. Jadi biasanya PLN bayaran 800, kalau pakai PLTS mungkin nggak sampai 800, bisa jadi cuma 300, 400 gitu. Jadi di switch, ya. Kalau bahasa kerennya dari teknik mesin itu di apa namanya? Di jumper, ya, di jumper, ya. Jadi di hybrid, ya. Jika daya PLTS ini kurang dari beban, kekurangan daya akan disuplai lewat dari jaringan, ya. Listrik dapat dijual dengan sistem net metering yang artinya menyimpan kelebihan energi untuk bulan berikutnya. Jadi misalkan kita hari ini kelebihan, ya, kelebihan seperti itu, jadi harus disimpan. Jadi seperti itu, oke, kayak gitu. Terus, nah ini ada studi kelayakannya. Daerah-daerah ini Pak Jovin yang Pak Jovin kemarin, ya, lakukan daerah-daerah, ya. Ini perbandingan PLTS-nya. Nah, ini untuk masa depan, untuk direk, ya, untuk di pembangkit-pembangkit, untuk parkir di atas gedung seperti itu, untuk kalkulator, ya, untuk mobil masa depan. Sama yang terakhir yaitu ini cara menentukan perhitungannya, nanti Pak Jovin akan jelaskan, ya, terkait dengan perhitungan. Dan yang terakhir yaitu nanti kita tugas. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Izin bertanya. Iya. Apakah PLTS ini membutuhkan perawatan khusus agar performanya tetap optimal? Betul. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Apakah butuh perawatan khusus agar lebih optimal? Kakak kelas kita kemarin membuat apa? Di bawah, tugas akhirnya. Iya. Iya, betul. Alat pembersih solar cell otomatis. Ya, karena gini, kalau PLTS ditaruh di atas genteng ataupun di atas atap, itu pasti kan kotor. Ya. Kotornya butuh perawatan. Ya, itu tadi. Jadi kasih alat pembersih solar cell otomatis. Baik, mungkin itu yang perlu Pak Jovin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.